Bukan. Coba tanya Bang Jack, kenapa saya tadi omong pertama kali Kamu tadi nggak sepakat ya kan, yang tadi yang sebelum kiamat. Kamu maunya kan lebih soft kan? Bukan. Sedangkan Quranmu sendiri kan terang-terangan Allah mengatakan surah 8 ayat 55. Jadi yang tidak yang umat yang di luar Islam itu dikatakan binatang melata sama Allah. Ya kiamat. Sebelumnya saya tanya ke host, kiamat bukan host. Saya dinaikkan ke sini atas izin host. Coba saya tanya Bang Jeki, tadi saya naik itu tidak untuk berdebat, saya hanya untuk memberikan saran. Justru gini, ketika tadi ingin memberikan saran, saya sudah mau komentar. Anda harusnya sadar diri, Pak. Ini adalah sebentar Maulid sebentar. Kalau Anda mau memberi saran, sebaiknya jangan di ruangan Kristen yang notabene orang-orang di sini juga memiliki satu mandat untuk berdakwah. Jadi kalau Anda masuk, dengar Anda masuk, jangan suka memotong, biasakan adab Anda. Jadi kalau Anda masuk, jangan Anda memotong saya dari tadi nggak bicara, saya menyimak Anda ngomong. Tapi dari cara Anda ngomong, saya tahu kapasitas Anda itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ketika Anda itu merasa sadar beragama, apalagi merasa rahmatan lil alamin, Anda tahu ini ruangan Kristen berdakwah. Dan yang namanya dakwah memang terbuka untuk umum. Jadi ketika Anda masuk ke dalam ruangan Kristen yang sedang berdakwah untuk umum, Anda harus kenakan adab. Karena tujuannya memang untuk menegakkan kebenaran secara iman kekristenan. Jadi Anda tidak bisa masuk sekonyong-konyong memberi saran saya begini-begini. Siapa Anda? Anda di luar kekristenan, sebaiknya Anda menikmati dan menyimak saja. Jika ada keraguan ingin tabayun, tanyalah dengan sopan dan santun. Jadi tidak perlu Anda memberikan saran seolah-olah ruangan ini perlu dikoreksi, seolah-olah ruangan ini ada kesalahan, padahal ruangan ini 100% harus dakwah. Memang betul hanya iblis yang menyangkal penyaliban Yesus Kristus itu di dalam iman kekristenan. Sebab sejatinya memang Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib untuk dunia, untuk manusia. Nah kalau ada yang menyangkal dalam iman kekristenan, itu adalah iblis. Di dunia ini hanya ada dua pihak, iblis atau antikristus dan Kristus itu sendiri. Jadi kalau yang menyangkal pasti antikristus, pasti iblis. Nah itu tidak bisa Anda bantah, itu tidak bisa Anda tegur, itu tidak bisa Anda koreksi. Itu tetap harus didakwahkan ke seluruh dunia. Karena Yohanes 3 ayat 16 itu jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jikalau Anda bagian dari dunia ini, maka firman itu pun berlaku bagi Anda. Itu sebab dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Allah yang hidup yang kekal, ya dan amin. Jadi semua yang menyangkal firman Tuhan itu berasal dari iblis. Makanya posternya si Jeki itu jelas, ya, hanya iblis. Itu dalam iman kekristenan. Jadi Anda harus sadar dulu di mana Anda berpijak, di mana langit dijunjung. Oke, clear dari saya. Sepakat Mak Lina. Jadi gini Bro Maulidi. Jadi yang menista itu sebetulnya yang sudah terlebih dahulu ada, yang kemudian udah ada ajarannya seperti itu, atau tiba-tiba yang 600 tahun kemudian atau berapa ratus kemudian datang dengan ajaran yang berbeda. Jadi seharusnya justru kami mempertanyakan kalau iman Anda itu diserupakan, ya menurut kami itu penistaan karena udah ada terlebih dahulu nih ajaran. Jadi sebetulnya Anda sama sekali Pak nggak punya hak. Orang Kristen punya hak karena kami lebih tua. Jadi kalau Anda nggak punya, silakan Anda buktikan, mau secara historis, mau dengan cara apa di kitab. Nah itu bisa dibicarakan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada host dulu karena mengizinkan saya naik tadi, dan Bapak Cipto juga telah menyambut saya dengan baik. Kiamat juga kita sharing juga tadi kan, dan Ibu Lina Wijaya terima kasih juga karena telah menegur. Saya juga mohon maaf jika ada keliru ataupun ketidakpahaman, ya kan. Saya tidak mau dicap sebagai muslim yang tidak beradab, karena sebetulnya kami beradab. Cuman saya ingin memberi saran dan mensupport saja. Tapi kalau tanggapannya keliru ya tidak masalah, saya juga tidak masalah. Yang penting saya di sini masuk dengan izin, keluar juga dengan izin, dengan baik-baik. Kurang lebihnya Kiamat, Lina Wijaya, Bang Jack, dan Cipto Juna. Oke ya, saya menghormati yang lebih tua. Oke. Kalau di sini kata Ibu Lina dan Bang Jack full dakwah, ya silahkan berdakwah. Begitu. Saran saya jika memang itu tujuannya, saya nggak boleh ngasih saran tadi ya. Oh mohon maaf. Jadi mungkin yang lain bisa lebih mungkin bisa lebih bermanfaat daripada saya ya. Terima kasih Bang Jack ya. Ya terima kasih. Pak Cipto juga terima kasih Bu Lina. Ya kami terima kasih. Setidaknya Anda santun itu tadi kami salut ya. Cuma memang sebagai pertanyaan, kami masih punya pertanyaan karena antara Kak Maulidi tadi sama Kak Si berbeda tentang batu itu. Menurut Kak Si sebelumnya batu itu tidak bisa menghapus. Lalu menurut Kak tidak bisa menggugurkan juga. Tapi menurut Kak Maulidi bisa menggugurkan tapi tidak menghapus. Sementara kami membaca tadi ada sumber yang mengatakan
menghapus itu. Jadi ada 3 perbedaannya itu. Itu sebagai kalau izin bertanya tadi. Ya, terima kasih Kak Maulidi di bawah. Terima kasih. Ya, ABCD, silakan. Selamat pagi. Halo pagi, Ya, silakan. ABCD. kedengaran nggak? Kedengaran? Oke. Sebelumnya maaf nih, dan terima kasih udah diizinin naik. Itu saya kayak merasa gimana gitu ngeliat 2 orang kawan saya itu kayak penyampaiannya kurang bener aja. Tapi saya kayak apresiasi lah buat kayak agama kalian gitu. Saya dapat sedikit ilmu. Kedengaran? Halo? Ya, silakan. Langsung bro. Apa yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Silakan. Saya mau ngasih satu pertanyaan. Siapa tadi? Kiamat namanya. Itu Oh, iya. yang nanya tentang Allah yang nggak kelihatan itu. Hmm. Kenapa di agama kami itu Allah itu nggak kelihatan? Karena kalau dia kelihatan, kasihan nasib orang buta. Yang nggak buta bisa ngelihat, sedangkan yang buta nggak bisa. Iya, Sama iya. satu lagi. Mantap. Saya siap masuk Kristen kalau ada ayat yang menjelaskan Yesus itu Tuhan dan sembahlah saya. Saya tunggu 1 kali 24 jam. Ada. Oke. Where is the Bible? I'm getting worship me. Iya. Muridnya dia bro. Iya. Jadi gini dulu aja bro, sebelum saya nanti jawab pertanyaan yang kedua ini. Kamu tahu nggak kalau ada hadis yang mengatakan Allah itu punya wujud, artinya bisa dilihat. Kenapa? Kamu tahu nggak kalau ada hadis yang mengatakan Allah itu bisa dilihat? Atau Mana? Tolong tunjukin bro. Oke, ini saya tunjukin. Oke. Kamu tahu Ibnu Taimiyah? Bro, ya tolong kayak yang disebutin yang ada di Al-Quran, jangan kayak tafsiran gitulah. Di dalam Quran. Ini ulamamu bro, masih bersanad sama. Itu sistemnya sunnah. Boleh diperbesar, Pastor? Ya nanti saya kasih 2 dalil bro kalau nggak cukup. Ini aku tunjukin dulu yang umum nih. Ini ada pendapat dari Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang mensahihkan hadis ini. Yang mana dikatakan gini, dari tahrij hadisnya ini, ya Ibnu Abbas katakan, menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang berkata Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Robku, ini Allah ya, dalam bentuk pemuda Amrat, Ya. berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Nih, ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Itu di surat. Oke. Nih, kamu bisa lihat riwayatnya nih, diriwayatkan oleh Al-Baiki dalam Asma dan seterusnya ini. Ini lengkap nih sumbernya. Itu suratnya apa itu? Hadis bro. Di Al-Quran Surat. apa ayat berapa? Hadis. Hadis. Heeh. Hadis apa? Hadis dari Ibnu Abbas. Sabar. Sorry agak lama. Waduh, bro nggak tahu hadis ya? Tahu lah bro. Gua nggak seberapa paham. Oh, nggak seberapa paham. Jadi gini aja bro, itu memang Islam itu punya banyak pandangan ya. Jadi ini saya ngambil pandangan dari Ibnu Taimiyah dan juga Wahabi. Wahabi kan mereka mengatakan mereka nggak mau mentakwilkan fisik Allah. Jadi Allah punya mata, punya betis, punya tangan sebelah dua di kanan. Allah berdiri di atas kursi, di arsy. Allah tertawa. Itu mereka nggak mau mentakwil seperti Asy'ari. Kalau Asy'ari kan mentakwil dengan sifat. Nah, kalau mereka enggak. Karena apa? Karena di hadis Muslim 267 Allah itu akan terlihat di surga, dikatakan demikian. Jadi memang beda-beda kalian itu. Itu Nih, hadis bro, sahih. tahu nih ya. Dalam bahasa kasarnya gini loh. Hadis itu kayak bukan palit loh, yang lebih palit itu Al-Quran yang udah terjadi dan akan terjadi. Jadi hadis itu sistemnya sunnah, boleh kita percaya, boleh tidak. Itu hadis itu yang buat, bukan Allah ataupun Muhammad, tapi dari tafsiran kayak ya orang-orang zaman dulu gitu. Nah sistem wajibnya itu yaitu di Al-Quran.
itu misalkan membantah soal kesalahan Al-Quran, bukan kesalahan sih ya, kayak Anissa itu yang tadi yang lu sebutin tadi, itu gue bisa jawab, tapi tuh bisa besok gue harus pahamin dulu, gue Islam tapi gue nggak apa tuh 30 juz Al-Quran itu. Oke, sekarang gini, kalau kamu mau di dalam Quran Allah terlihat, itu ada bro, di dalam surah 75 ayat 22 sampai 23. Surat apa? Surah Al-Qiyamah ayat 22 Al-Qiyamah sampai 23. Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Qiyamah ayat, sabar. Hadis udah mau ditolak ya sekarang. Orang-orang coba sebutin. Ya, surah Al-Qiyamah itu surah nomor 75 ayat 22 sampai 23. Ya. Ya, sebutin. Yang ada di Al-Quran, sebutin. Udah cek belum? Udah, coba lu sebutin biar gue yang jelasin. Nah, kamu baca aja orang kitabmu kok. Enggak, lu sebutin. Di mana kesalahan, sistem kesalahannya di mana? Kayak pakai bahasa santai, jangan agak ngegas. Sorry sebelumnya gue bukan itu kan ngegas ya. dikatakan wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Allahnya mereka lihat. Nah, gini pertanyaannya. Gue tadi bilang kan, semua yang dijelaskan di Al-Quran itu yang udah terjadi dan akan terjadi. Sedangkan ini menjelaskan surat ini yang akan terjadi. Berarti pada hari kiamat ntar dong. Baru Allah terlihat. Iya, kita dapat melihatnya. Melihatnya di mana? Ya di surga. Terus Allah sekarang nggak di surga. Berarti di surga nggak ada Allah. Bro, lu nanya dan kayak Berarti gitu ya. nanti konsepnya di surga nanti tiba-tiba Allah menciut gitu ya? Menciut gimana? Menciut. Lu sistemnya gimana? Lu tadi nanya soal persoalan ini. Nah, ini gue jawab. Nah, gimana sih? Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 di situ. Iya, wajah orang-orang yang berbahagia itu pada hari kiamat akan melihat berbinar. Allah. Bersukacita. Jadi kita itu melihat ntar di hari akhir. Oke. Kan udah jelas, Udah jelas ya, udah diakui semua yang ada di bahwasanya Al-Quran ini akan terjadi Allah- dan sudah terjadi. Ya, jadi gini loh bro, tidak mungkin entitas yang tidak makhluk itu menjadi makhluk kalau dia bukan makhluk. Bro, nih ya kalau ke situnya gua nggak tahu nih. Lu dengerin gua ngomong. Ini yang lu jelaskan Ibarat yang lu ini loh bro, jelaskan. ibarat angin tiba-tiba berubah jadi sendal, kan nggak mungkin. Nih, Yo bro, pasti yang pasti dia sendal, cuman kamu nggak bisa melihat sendal itu sekarang. Gitu loh. Nah, yang lu jelaskan Makanya, ini, gini loh bro, yang belum terjadi makanya itu. pandangan Wahabi itu masuk akal. Kamu tahu nggak kalau Allah itu punya mata? Muhammad menyamakan mata Dajjal dengan mata Allah. Gua Tahu nggak tahu. Allah itu Nah, bilang, wes, gua tahu itu maha adil. makanya Udah. saya ajarin bro. Jadi saya ini udah baca ratusan literatur Islam, makanya saya tahu. Ya apa yang lu ajarin? Lu tunjukin kesalahan Al-Quran di mana? Kasih tahu ke gua. Ada nggak? Tiba-tiba kesalahan banyak bro, kalau kesalahan. Mana? Mau Tunjukin. kesalahan model apa? Tunjukin Kesalahan mana? moral, kesalahan moral mau. Enggak, tunjukin kesalahan Ya di mana? kalau mau ditunjukin kamu Saya kasih diam, tahu. aku cede, diam. Kamu kalau mau ditunjukin diam. Ya, Ya udah tanya, gua jawab semuanya. ya oke, ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu surah. Anissa itu ntar gua jawab. Nah, itu belum gua pahamin yang tadi Anissa. Iya, ya udah. Surah. Jadi di dalam Quran Allah mengatakan dirinya bukan Tuhan. Mana? Ini ya, surah 16 ayat 51. Ini aku baru buka ini. Nah, ini ya. Nih, Surat apa? surah An-Nahl ayat 51. Mana? Ayat? 51. Nih. Dan Allah berfirman. Kira-kira setelahnya ini perkataan siapa, bro? Setelahnya. Allah berfirman berarti perkataan siapa nih? Muhammad. Perkataan Muhammad. Allah berfirman kok perkataan Muhammad. Ini kepadaku saja kamu takut. Ini berarti perkataan Muhammad nih. Nih. Lu tahu nggak sih? Allah berfirman berarti perkataan Allah. Muhammad ini kan penerima wahyu kok jadi ayatnya perkataan Muhammad. Ini yang nulis Muhammad. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Muhammad Hanya dialah nulis Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Tahu nih. Nih, Tahu, maka kepadaku saja kamu takut. Islam baru nih, Muhammad penulis Quran. Ya wis bagus. Ya Oke. udahlah. Jadi di sini dikatakan begini, bro. Ini kamu akan blunder. Kamu dua sisi. Kamu mau jawab, oh ini perkataan Allah. Kamu blunder. Kamu mengatakan ini perkataan Muhammad juga blundernya kena di sini. Lihat. Blundernya gimana? Allah berfirman. Nih, Ini lihat. yang lu Allah katakan berfirman. ini, Enggak, kamu yang baca. udah terjadi, Allah yang berfirman. udah terjadi. Kamu baca dulu, Dek. Jangan ngeyel dulu, belum dibaca udah ngomong mulu kamu. Nih ya, Allah berfirman,
janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia. Jadi kalau kamu ngomong ini Muhammad yang berfirman, bukan Allah yang berfirman, atau mungkin Muhammad menyampaikan Allah berfirman, berarti ini Muhammad ngomong, ini perkataan Muhammad nih berarti, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia, ini kata Muhammad. Yang ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad, sama-sama blunder. Nih, ini kesalahan. Mau yang lebih banyak lagi. Kamu kasih saya kasih 100 pun saya mampu loh. Di dalam Quran udah turun ya. Ada. Lo mencret. Udah lompat. Tapi lucunya yang lucunya tadi itu dia mulai naik mengatakan, wah yang dua orang tadi yang sebelumnya yang sama iman dengan dia itu salah. Nah, dia malah juga pinter mengatakan itu yang dia mengaku sendiri, yang itu saya belum bisa tahu, tapi tiba-tiba bisa menafsirkan yang ditanya kiamat ini. Lucu-lucu memang mereka ini. Harus rendah hati dulu. Iya, Pastor. Tadi yang pertanyaan kedua dia udah buru-buru turun ya. Aku mau kasih ya di dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 30. Jadi di situ Tuhan Yesus itu sangat cool banget. Jadi bukan yang dia dari awal mengatakan aku Tuhan sembahlah aku, enggak kayak begitu. Jadi dia membuktikan dia Maha Kuasa, dia bangkit dari kematian. Disitulah ketika Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus, diperlihatkan itu lambungnya dan juga tangannya itu, dan disitulah Thomas mengatakan engkau Tuhan dan Allah itu. Terus Tuhan Yesus mengatakan ya terpujilah gitu engkau yang melihat lalu percaya gitu. Tetapi ya maksudnya lebih terpuji lagi engkau yang tidak melihat namun percaya gitu. Jadi itu udah jelas itu. Jadi kalau kamu percaya pasti kamu menyembah Tuhan Yesus karena memang sudah terbukti dan para rasul itu saksinya. Halo. Oke. Halo. Good. Ya, halo. Halo. Or to something. Ya. Saya Nabil, saya Islam. Saya tadi mau menjelaskan keterbatasan pemikiran dari teman-teman saya. Dimaksud coba tadi jelaskan apa? Kita mulai dari mana? Kalian saling menjelaskan ini? Iya, begini. Teman-temannya saling terbatas, dia lebih dari temannya tapi nanti kabur lagi, silahkanlah apa yang mau luruskan dari temannya. Gini aja bro. Panggil Bil aja udah. Oke bro, aku kasih ya. Aku kasih yang pertama tadi. Boleh Pastor di ini kan? Biar aku perlihatkan. Oke. Bro pernah baca buku ini? Saya tahu Al-Arsi. Saya tahu. Itu nama Allah Al-Arsi. Oke, Imam Al-Sabi ya. 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 Bukunya ini bro bisa cek kalau ada satu kata yang salah, saya open game. Sampai ada satu huruf yang editan gitu deh. Karena ini memang ya tulisannya memang demikian gitu. Thank you, dikatakan begini tuh. Ini ya dari Abdullah bin Abu Salama ya. Ini catatan kakinya 1091 bisa di bawah sini tuh. Nih ya, dan seterusnya. Kita bacanya. Ya. Bahwa Ibnu Umar ini sahabat Muhammad nih, mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan kepadanya, apakah Muhammad pernah melihat rohnya, lihat Allah ya? Maka Ibnu Abbas mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan, ya. Lalu Ibnu Umar mengirim utusan kepadanya, bagaimana beliau melihatnya? Abbas berkata, beliau melihatnya di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Ya, jadi bukan saya yang bilang. Jadi 4 malaikat ini pangku Allah di atas kursi. Pangku Allah. Coba baca ulang. Beliau Muhammad ya melihat Allah di atas kursi dari emas, dipangku oleh 4 orang malaikat. Terus pertanyaannya? Ya udah kamu jawab aja. Cuman begitu aja kok. Yang dipangku. Ini kita pakai bahasa Indonesia itu Oke, aku kasih pertanyaan deh bro, biar jelas. Kira-kira itu malaikatnya cantik atau enggak bro? Oke, itu aja. Ini kayak agak menghina ya ceritanya. Saya enggak maksud bagaimana. Bukan, itu ada dalilnya loh. Begini, ada dalilnya. Gini bro, saya kasih tahu itu ada dalilnya. Jadi dengar, di An-Naba 33. Ini saya. Salam teman-teman semuanya, apa kabar?
Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga diberikan kemudahan dalam rezekinya. Amin. Salam teman-teman, salam sadar, salam waras. Mohon ya dukungannya, bantuannya untuk channel ini. Jika suka dengan channel ini atau video ini, dibantu di subscribe, ataupun like, ataupun share, ataupun komen, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Dan juga harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Oke, selamat menyaksikan kembali. Saya kasih tau dalilnya. Kamu kan merasa saya menghina di Enggak, An-Naba 3. seakan-akan Anda tahu dengan Itu agama saya, Anda yang perlu gimana? tahu, makanya saya luruskan. Loh, kalau ada dalilnya malaikat yang cantik, loh nanti saya tambahin. Begini. Anda seakan-akan tahu dengan agama saya, nah kan Anda belum tentu benar dengan agama Anda sendiri. Saya juga tidak membenarkan agama saya Berarti sendiri. ngomong ke arah itu, bro. Jadi saya memang belajar literatur Islam banyak Saya sekali. juga belajar Jadi literatur, di An-Naba 33 dikatakan kalian itu nanti di surga diberi ini bidadari yang berdada montok, yang cantik jelita. Di surah 56 ayat 35 sampai 36, Anda bisa cek di dalam semua tafsir Al-Jalalain, mau Qurtubi, mau At-Tabari, mau Ibnu Katsir dan seterusnya. Itu mengatakan itu memecah rawan kenikmatan tertinggi di surga. Katakan. Dan itu memandang wajah Allah. Nah, sekarang masa umatnya dikasih yang sedemikian indahnya, ya, walaupun menurut kami kekristenan Tuhan Yesus sudah mengatakan Matius 22 ayat 28 sampai 30, di surga itu nggak ada kawin mengawin. Kalau ada yang ngajarin demikian, apalagi ngaku-ngaku penyempurna, itu ajaran sesat. Itu kata Tuhan. Itu kata Tuhan Anda. Iya, makanya. Nah, ini bagaimana nih Allah yang dipangku oleh 4 bidadari di sini. Kira-kira bentukan bidadari malaikat, kira-kira bentukan malaikat ini seperti apa, bro? Apakah Allah ini dibangku oleh para malaikat laki-laki yang kekar atau gimana? Begini, malaikat itu sudah jelas laki-laki. Nah, saya laki-laki. Berarti Allah itu kan laki-laki, bro. Surah 6 ayat 101. Hah? Allah laki-laki di mana? Surah 6 ayat 101. Oke, coba perlihatkan, coba perlihatkan. Nah, inilah kalian, katanya kalian menghafal Al-Quran, tapi Ayo, setiap coba kita perlihat. katakan Begini, surah minta ditunjukkan. begini. Saya mau tanya Ibu dulu, Pak. proses. Hafal. Kita fokus. Aku tunjuk kanannya ya, biar bro baca sendiri. Kalau ya, Saya tidak mau Anda seakan-akan menggiring opini Islam itu. enggak. Kamu bacanya sendiri. Al-An'am ayat 101 nih. Nah, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Nah, ini kalimat setelahnya nih yang jelas nih. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak, padahal Allah tidak mempunyai istri? Kalau begini, apakah boleh saya ganti padahal Allah nggak punya suami? Boleh nggak, bro? Bro, begini. Nggak boleh di sini istri. Begini, saya jelaskan. Perempuan. Ya, saya jelaskan. Makanya Allahmu itu bergendernya ya. Kalau dari sini laki-laki. Begini, saya jelaskan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Mengerti Gender, nggak? kita bicara gender Allah. Allah itu tidak ada yang mengetahui. Iya, Allahmu Tidak ada yang nggak mengetahui. beranak, tapi Allahmu bisa punya anak. Mana anaknya? Coba ada nggak? Ada. Mana? Surat 27. Coba lihatkan. Nggak usah lain dulu, nanti makin banyak salahnya. Ya, soalnya Allah dia bentuknya makin laki-laki atau tinggi, ya. perempuan. Kalau dia laki-laki, dia kurang Bentar. malaikat laki-laki. Oke, Coba ya ini kan si coba Bro saya Something ini kan jelaskan. mana terus kan. Nah karena mungkin belum pernah menggali juga, belum pernah baca. Alhamdulillah Nah, saya lulusan pesantren. Oke. Ayo urusan pesantren, kenapa kamu nggak hafal letak-letak surahmu? Begini Mbak, saya tanya Mbak coba hafal memang. So, Ayah, ditanya kamu. Udah, saya bro. tidak pernah mengklaim diri saya hafal. Saya tidak pernah jangan mengklaim menghakimi diri saya juga. saya. Alhamdulillah Oke. belajar hafal. Ya, Kalau Bro For, tahu adab. kamu jangan inilah. Saya itu udah diskusi sama Kiai Haji, sama dosen-dosenmu, guru-gurumu. Ya, saya tahu. Saya pun udah sering Kalau- masuk saya di juga. room yang isinya Habib semua. Saya tanya, tahu nggak Muhammad KDRT? Nggak tahu. Demi Allah saya nggak tahu. Dari kecil sampai tua sampai hari ini nggak tahu. Saya tunjukin mas saya 2010 itu loh Muhammad KDRT. Jangan diceritakan kiamat, dia mana-mana terus ini. Iya. Saya mau meluruskan.
Bro ini udah tahu orang baru lulus pesantren apa kayak ini gitu. namanya. Bro belum pernah baca tapi langsung mau meluruskan itu loh. Iya, nggak gitu bro. Kamu lulus pesantren itu masih baru berapa tahun belajar? Siap. Gitu loh. Saya ya Baru nanti kita lihat aja siapa yang paling benar kan. Ditatah belajar, kamu udah mau tahu semua. Kembali ke Orang gender udah Allah Yesus itu belajar tadi Begini sedikit, aja, coba bisa jawab pertanyaan saya nggak? Udah, nggak usah jawab dulu. Allah Allahmu laki-laki atau perempuan. Nggak usah kamu lari dulu. Allahmu laki-laki atau perempuan Allah gendernya. itu tidak diperlihatkan dia jenisnya terus, apa. terus Surahnya kenapa? tadi sudah memperlihatkan gimana? Surahnya mau kamu tentang. Itu Kamu tak. tidak setuju dengan surah dalam Quranmu. Begini, Allah Nggak, to the point begini, saja. Saya tanya begini, To the dia point makanya saja. dijelaskan dengan Nggak perlu dijelaskan, to the point saja. Surah tadi sudah menjelaskan. Kamu tidak setuju dengan surah tersebut. Tidak. Kalau kamu setuju berarti memang gender Allahmu itu adalah laki-laki. Lalu pertanyaannya kenapa si Allah yang laki-laki ini dipangku lagi oleh malaikat yang laki-laki? Allah saya tidak punya ini. Lalu Ya. surah tadi gimana? Gini, Kamu akan bolak-balik makanya di saya situ, mau makanya jelaskan. belajar dulu sampai hatam. Ah, udah. Begini saya tanya saja satu pertanyaan, tolong kepada Kristen. Saya mau tanya, kenapa Tuhan Yesus punya bapak? Kenapa bukan bapak Tuhan Yesus, ibu itu jadi Tuhannya? Oke, sekarang saya tanya bro, kenapa nggak ada Tanya bapak saya kota? lagi. Kenapa nggak ada pak kota, adanya ibu kota? Kenapa ya? Jangan kita larinya ke agama. Iya, Coba. saya tanya. Masa Tuhan disamakan dengan ibu kota? Adanya anak kunci, bukan bapak kunci, ibu kunci. Kenapa Tuhan disamakan dengan kunci? Loh, itu kan itu istilah bro. Kenapa kamu nih mau dibilang bapak, mau dibilang itu kan menunjukkan kedekatan. Berarti Yesus itu Apa Tuhan dengan anaknya, bapak Abraham dengan anaknya Yesus itu Tuhan apa enggak? Tuhan. Loh, Berarti kamu Tuhan Yesus Tuhan itu kan? Tuhan. lulusan pesantren loh padahal brother. Makanya saya Masa nggak mengerti makna-makna teologi. Saya Ya, percaya saya di tahu. Islam itu juga punya makna teologi. Jadi jangan merendahkan grade mula. ya, Ya. makanya jangan juga rendahkan rate kami. Kami tidak Loh, siapa yang merendahkan Kristen. grade-mu? Sekarang begini, Tadi kamu kiamat. tadi dikatakan Begini. Al-An'am 101 tadi Allah tidak mungkin punya anak. Kenapa Allah tidak mungkin punya anak? Kenapa? Kenapa Allah nggak mungkin punya anak? Loh, tadi Karena baca sahibatun. Makanya Allah itu tidak punya gender. Karena Allah nggak punya sahibatun. Kamu tahu sahibatun itu apa? Allah itu tidak punya gender. Sahibatun itu apa? Oleh Ini Yo, sahibatul apa dulu? Dia Anak bentuknya pesantren. bagaimana? Anak pesantren. Sahibatul apa dulu? Artinya apa? Yo, tahu nggak? sahibatun. Kamu terjemah. Saya keterbatasan pemikiran saya Oh, itu terbatas. adalah Ya sudah. Sahibatun sampean itu paling sempurna. enggak kamu yang harus banyak belajar dulu gitu loh. Enggak. Sahibatun itu artinya teman wanita. Jadi karena Allahmu itu nggak punya teman wanita. Makanya masuk pesantren lah biar belajar. Lah, Ini kiamat nggak perlu masuk pesantren, lebih banyak tahu dari kamu gimana? Kalau masuk pesantren nanti jadinya Artinya. seperti bro ini coba gimana? enggak. Begini, acara ini menggiring dia. Wah, Agama ini lah. udah kalau udah bingung ya begini udah. Enggak, Ya saya udah, enggak bingung. udah, ganti aja skip. Acara ini Terima menggiring. kasih. Aduh, kamu ini mau jawab Sudah ya. makanya. Iya nih. Saya tadi pertanyaan saya belum dijawab, makanya saya nggak jawab juga. Sudah dijawab, Yesus adalah Tuhan 100%. Absolutely. Nggak bisa Terus, nggak. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan punya ibu? Kenapa bukan ibunya yang jadi Karena Tuhan? sudah dinubuatkan Kejadian 3 ayat 15. Kamu kan nggak tahu kan kenapa manusia mati? Ya karena kitabmu aja nama Hawa aja nggak ada kok Allah pikun di Quran. Itu loh. Tunggu Islam yang Gimana? lima kata. Belajar Iya. belajar lagi lah Kamu- tentang Al-Quran biar masuk kan. Aduh. Nanti juga sering-sering hidayah. Nah, kamu masuk pesantren aja lagi belajar sungguh-sungguh. Arti Iya. sahabatul kamu cari ya artinya apa? Iya, jadi bro ini harus tahu loh. Jadi kenapa manusia ini mati? Itu di kitab sebelumnya itu diajarkan. Tapi kan Islam ini mengatakan, wow kitab kami penyempurna yang pada akhirnya junjunganmu gak sempurna sama sekali di mata Memang Islam. kitab sampean sempurna. Sempurna, jelas, Banyak Iya kok dong. kesalahannya. jelas. Sudah final, makanya dikutip-kutip orang, Bagi makanya Bapak. dijiplak Kok nggak orang kan salah? saking sempurnanya. Iya, sempurna loh. Sampai Muhammad pun dinubuatkan di dalam Alkitab. Dia dinubuatkan sebagai nabi terakhir. Di dalam Nabi palsu. Yeremia 2 ayat Mana 3. coba buktikan nabi palsu? Ini Sebagai nabi palsu di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 22 di Kitab situ aja. dijelaskan. Nggak usah dilanjutkan Iya itu, dong. dia nggak tahu apa-apa ini. Ini di penyantren ini Banyak cuma kok, begini banyak kok pendeta yang Ini mati sudah sendiri. Islam yang keempat loh, ngaku-ngaku pesantren, ngaku-ngaku ini itu, tapi di sebenarnya nggak tahu pesantren apa-apa. kerjaannya cuma ngerokok di WC kayak teman saya. Itu aja udah. Sambil menghayal. Si siapa di bawah itu ngomong, silakan Islam kelima katanya. Kita tunggu yang kelima katanya. Jangan gitulah teman-teman Islam. Cobalah kalian itu rendah hati kata Pastor Cipto. Jangan terlalu Mana, gimana. semua mana loh, kamu nggak pernah baca loh. Mana kejar satu cari mana, cari mana kejar satu mana Tuhan panggil. Mana-mana. Alhamdulillah. Kamu tadi ditanya alasan Allah nggak punya anak itu gimana alasannya?
Nah, itu informasi dalam surah Al-An'am itu berikan informasi nggak sih? Coba itu kira-kira menjawab nggak? Saya juga masih penasaran itu. Ya karena Allah Jadi itu, apa kata kiamat tadi udah bener ya. Kalau ditunjukkan kesalahannya banyak banget dari tentang gender Allah, rupa Allah, ya, kebohongan, ketidaktahuan Allah banyak banget. Karena itu belajar rendah hati. Nah itu aja, silakan Jeki. 4-0 skornya kata Nicholas. ya, jadi tentang bahwa bagaimana mungkin Allah punya anak, padahal nggak punya istri. Nah, itu sebenarnya diterjemahkan istri juga kurang tepat ya, kiamat ya. Jadi ibaratnya orang itu memang menikah, punya istri, itu baru anaknya itu anak yang sah gitu loh, ya. Nah, tapi ini menikah enggak, resmi enggak, tiba-tiba ada satu perempuan, teman perempuan dijadikan tempat untuk bercocok tanam, misalnya begitu. Karena bukan istri, ya lebih parah kalau bukan istri. Ibaratnya manusia tanda kutip ini melakukan perzinahan, kan begitu? Gimana kiamat? Iya, di situ jelas itu tulisnya. Bagaimana mungkin ya mempunyai anak kalau tidak mempunyai teman perempuan? Nah, jadi bahaya ini, bahaya kalau dilepas ada teman perempuan, wah langsung diembat. Ya udah ancang-ancang belum apa-apa. Jadi kan sebenarnya pengertian terjemahan istri di situ seolah-olah, karena kan memang si siapa tuh polemikus Islam kan membantah itu bukan istri tapi teman, kan? Karena Allah hanya satu, jadi dia tidak punya teman, kan begitu? Itu saya dengar itu dia jawab begitu. Nah, berarti kalau terjemahannya itu adalah seharusnya teman perempuan loh, dan bukan nikah, bukan dinikahi, hasil daripada sesuatu pernikahan, waduh, berarti parah itu. Nah, jadi cuman kita nggak ke sana, hanya saja kenapa terjemahannya kemudian jadi istri. Yang kedua, apakah itu tidak sekaligus menjelaskan pasangan daripada istri itu apa? Kan bukan LGBT toh. Pasangan daripada istri ya suami ya pasangannya istri. Apakah itu tidak menjelaskan bahwa ada gender yang dijelaskan di situ? Karena menjelaskan pasangannya adalah perempuan. Nah, seperti itu. Jadi itu pertanyaan yang harus dijawab, cuman mana terus, jadi agak repot ya teman-teman. Oke, coba kita naikkan yang lain ya teman-teman sekalian. Nah, jadi Jul belajar dulu lah ya, kita tuh juga pengen diedukasi kok ya. Ya benar itu, harus belajar dulu, itu penting, belajar dulu. Di edukasi ini bro dalilnya open camp liatin gitu. Jadi kiamat dari tadi kan ngeliatin data, saya juga open camp ngeliatin data, bantulah lihatkan supaya kami juga bisa melihat, oh itu pembandingnya ini pembandingnya ini. Wah, tapi kadang-kadang nggak tunjukin data tapi langsung tiba-tiba jadi ahli tafsir itu. Oke, Panjul, selamat pagi. Halo? Halo Jul? Halo? Waduh. Diem bae Jul, kayak berhala. Lanjut dulu brother. Teman-teman perangkatnya diaktifkan ya. Yang barusan lagi belajar kali Zeki. Iya. Buru-buru dia buka buku dulu, nanti ditanya kiamat dia tidak tahu. Udah skor aja 5-0 gitu. Enggak ya teman-teman ya, santai ya. Jadi kalau bisa teman-teman ya sambil sharing bawa data ya teman-teman sekalian. Jadi sama-sama kita belajar. Ya, Jukler, Rizky, selamat pagi. Jukler, Rizky, wah, udah tidur juga nih. 6-0. Main klaim 6-0. Iya. Oke, teman-teman, untuk menambah semangat semua kita, mari kita serukan. Daripada bangun di bawah ya, teman-teman. Ada. Oke, kita lanjut dulu. Terima kasih. Oke, 10. Selamat pagi 10. Selamat pagi bang. Iya, selamat pagi. Silakan. Ini mau nanya nih bang, sebenarnya ini roomnya buat mengajarkan tentang ajaran Islam atau ajaran Kristen kayak gitu bang? Soalnya dari tadi aku tengok yang dibahas lalu malah ke Islam terus bang. Iya, karena tadi satu kaitan ya. Jadi begini, bahwa tadi di sini ruangan menjelaskan ada orang bertanya tentang iman Kristen, ya. Nah, kemudian mengajukan pembandingan, ya. Kalau di kami, gitu. Nah, maka saya tanya tadi itu, kalau di kamu yang disalibkan siapa?
Ya, nah jadi ada orang mengatakan yang disalibkan itu Yudas. Nah, mulai dari situlah kemudian mengkait-kaitkan, saya mau menjelaskan si A, penjelasan si A salah, penjelasan si B salah. Jadi semua saling mengklarifikasi. Jadi terlihat ini hanya membahas Islam aja. Padahal Islam saling mengklarifikasi malam ini. Sekarang kamu mau klarifikasi temanmu lagi kah? Enggak bang, ini cuma gara-gara cuma baru masuk nonton ya, kayak nengok-nengok semuanya kayak kok menjelaskan apa, kayak ada masuk room ke sini kayak bertanya, yang ditanyanya malah agamanya sendiri, jadi bingung aku gitu. Nah itu dia. Ya itu tadi karena nggak ada kerendahan hati. Bertanya saja tentang iman Kristen. Ketika kami jelaskan, kalian membandingkan. Ketika dibandingkan, kalian ditanya malah nggak ngerti. Lalu nanti naik temennya mau menjelaskan. Sama-sama nggak tahu apa yang dijelaskan. Naik lagi. Sampai kamu nih orang ketujuh loh. Ya, gini Bro One Zero, tadi kan udah jelas ya, udah selesai perkara. Tapi Islam sendiri yang naik tiba-tiba mau jelasin, ya udah, dikasihlah kesempatan. Masa dia mau menjelaskan imannya karena nggak sepakat sama sebelumnya, dibilang oh nggak boleh, lo kan marah nanti. Dari tadi begitu bro. Emang sempat tadi saya tiba-tiba langsung tanya gitu, nggak ada. Awalnya udah langsung mau menjelaskan keimanannya, merasa oh saya lulusan pesantren, langsung mau jelasin. Ternyata nggak ngerti apa-apa. Gitu loh bro, jadi mesti bijak lah kalau melihat. Kalau bro mau tanya ya tanya aja dengan kerendahan hati, nggak usah ngeyel, karena di sini tahu semua bro ajaran Islam itu seperti apa. Makanya di sini Kristen nggak mau ke Islam, gitu loh. Iya kak, maksudku kalau buat teman-teman nanti yang kayak misalnya mau naik nanti izin nih, biar sekedar saran buat teman-teman. Kalau ada yang tentang ragu tentang Kristen, ya tanya tentang Kristennya. Kalau kalian mau tanya ke tentang agamanya sendiri itu, misalnya nih agama Islam, ya bolehlah, punya bobot juga lah bertanya. Seperti tadi aku tengok-tengok, misalnya ditanya Al-Quran ini kayak entah hadis ini malah dibilang hadis gak betul, dibilang lagi Al-Quran yang betul, setelah ditanya lagi Al-Quran dibilang lagi itu penafsirannya yang salah. Jadi kayak meragukan agamanya sendiri, kayak langsung terlihat kayak meragukan agamanya sendiri. Jadi kalau boleh, kalau mau naik tentang mau memperjelas agamanya harus berbobot. Terus kalau misalnya memang gak bisa memahami tentang agamanya sendiri, mending tanya aja lah kayak apa sebenarnya tentang Kristen. Kalau yang mau bertanya tentang Kristen, jangan langsung membantah tentang agamanya sendiri. Saya setuju One Zero. Kalau mau naik harus yang berbobot, karena di sini tidak mau bermain-main kalau berbicara tentang keimanan. Jadi bobotnya jelas. Ya, Oke. saya setuju saya sama kamu. Ya, pesanmu udah diterima, brother. Terima kasih ya, Bro One Zero. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini tadi sempat nggak ada suara nih. Ya, Jul Panjul, sudah ada di atas? Iya. Silakan, Jul Panjul. Ada yang mau kamu sampaikan, bro? Iya, selamat pagi Bang. Pagi. Ini saya dengar tadi Kak Lina Wijaya ngomong kan, kalau Nabi Muhammad itu nabi palsu, itu dari mana ya dapatnya? Oke, aku jawab aja ya, biar aman. Nih bro, saya kasih satu persatu ya. Misalkan dalam Yeremia 3 ayat 2. Nih. Itu dari kitab atau apa? Loh kan kamu mau tahu, ini kan perspektif kekristenan ya. Ini nggak tahu kok, pas banget dibilang. Nanti saya kasih komparasi bro, biar kamu tahu. Boleh diperbesar peser. Nih kalau Mak Lina jangan dan bahas. Ya. Nih. Nih ya, Yeremia 3 ayat 2. Katakan ya, layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun, engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Nah, menurut bro ini cocok gak untuk Baginda? Ya, Bang duduk kali cocok nggak tuh? Aku tanya dulu, nanti kalau menurut bro nggak cocok, saya tunjukkan buktinya. Coba baca lagi. Nah, coba kamu baca sendiri. Dari atas ini sampai sini. Layangkan matamu ke bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah tiduri. Di pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab Di padang gurun engkau telah.
Gimana? Kamu sepakat atau tidak? Kalau kamu tidak sepakat, aku kasih tahu dalilnya, bukti ini. Kurang sih Kak. Kurang sepakat? Iya. Oke, ini lagi update ini apa ensiklopedia hadis. Aku bukakan dari ini aja ya. Mulai. Hadisnya sahih. Kalau ada yang bisa buktikan hadisnya nggak sahih, nanti aku open cam. Itu tantanganku ya. Aku bukakan. Ya. Itu macam mana itu macam ini? 1990. Oke. Oh bentar. Ini dulu deh. 4853. Ini ya bro ya. Iya. Hadis Bukhari 4853. Kelihatan ya? Iya. Ini hadisnya sahih ini. Kalau umat muslim yang bisa membuktikan ke saya di ensiklopedia hadis ini doif, saya open cam, saya kasih tahu alamat saya. Ini kan umat Islam pada nyariin kiamat nih ceritanya. Tuh saya kasih fasilitas. Kalau yang bisa membuktikan ini doif, karena memang sahih faktanya. Nih ya. Jadi poinnya di sini. Jadi ceritanya bro, nih ya, saya langsung membacakan di sini. Lalu Muhammad bersabda, duduklah kalian di sini. Beliau pun masuk dan ternyata telah didatangkan seorang perempuan Bani Jaun dan ditempatkan di rumah yang ada di kebun kurma, yaitu rumahnya Umayyah binti Anuman bin Syahil, yang saat itu sedang bersama pelayan dan perawatnya. Dan ketika Nabi Muhammad menemuinya, beliau bersabda, menemui perempuan itu ya, Muhammad ngomong apa? Serahkanlah dirimu untukku. Wanita itu berkata, apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata? Kamu pernah nggak di jalan kayak begini, kayak Muhammad gini? Tiba-tiba ngomong serahkanlah dirimu, dan sampai wanita itu sampai tersinggung, sampai ngomong apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata atau gembel kalau bahasa sekarang. Maka Muhammad pun menjulurkan tangannya. Muhammad berusaha untuk menenangkan perempuan itu, menjulurkan tangannya dan hendak menyentuh dan menenangkan. Akan tetapi wanita itu berkata, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka ini Muhammad langsung kasih kaos. Jadi dengan perbuatan di atas itu langsung dikasih 2 kaos, disuruh pulang. Nih, beliau bersabda, sesungguhnya kamu telah berlindung kamu telah berlindung kepada Allah darimu. Maka beliau bersabda, sungguhlah kamu telah berfirman dengan zat yang melindungi. Setelah itu Muhammad keluar dan berkata, wahai Uzaid, berilah ia 2 helai pakaian dari katun dan kembalikanlah ia kepada keluarganya. Nah, jadi setelah tertolak begini Muhammad. Nah, kalau kamu mengatakan, masa sih Muhammad ngomong serahkanlah dirimu, ini merujuk kepada apa, percabulan ya, kita cek di dalam Ibnu Majah. Ini pendapat dari Aisyah 1990. Nih ya, kamu lihat di sini. Ini ada di Quran. Jadi Aisyah ini mengutip dari Quran. Aisyah bahwa ia berkata, ini surat 33 ayat 50 sampai 51. Tidakkah seorang wanita itu malu menyerahkan dirinya kepada Nabi? Jadi ketika Muhammad minta, dia menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Hingga Allah menurunkan ayat, kamu boleh nih, Al-Ahzab ayat 50 sampai 51 ya. Ini spesifiknya 51 ini. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapapun yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Aisyah berkata, aku berkata, sungguh Rabbmu Allah ya begitu cepat atau begitu segera memenuhi keinginanmu. Menurutmu gimana? Apakah terpuji memperlakukan wanita seperti itu? Itu tadi di dalam Yeremia 3 ayat 2. Kalau kamu mau yang lebih jelas, itu ada di dalam tafsir bro. Saya tunjukkan tafsir Qurtubi ya. Ini ustadzmu nggak akan ngajarin kamu seperti ini bro. Kamu baru baca, yaitu dari orang-orang Kristen, atau kamu mungkin Muslim yang udah belajar lebih dalam gitu. Jadi prosesnya itu pasti bertahap. Islam itu ngajari kayak begini-begini, pasti bertahap. Nggak mungkin kamu langsung dicekokin begini langsung murtad kamu. Bentar, saya cari dulu ya halaman kapan.
Surat 33, ntar ya. Kita lihat dulu nih. Oke, burung. Bro monitor ya? Atau udah tidur nih? Iya, aman. 50. Coba ya, surat 33 ayat 50. Nah ini. Nih ya, ini panjang ayatnya. Kita langsung ke poinnya. Jadi ada 7 keutamaan baginda. Nah ini. Hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW jumlahnya sekitar 16 macam. Yaitu, nih ya. Menikah lebih dari 4 istri, nikah dengan lafaz hibah atau penyerahan diri. Ini bukan nikah ini. Kalau penyerahan diri ya penyerahan diri. Nikah tanpa wali, nikah tanpa memberi mahar. Jadi kalau bro di mana-mana jadi Muhammad bisa langsung kawin tanpa mahar, tanpa wali, langsung wanita menyerahkan diri. Bahkan ini nomor 10. Apabila mata Muhammad tergerak pada seorang wanita, maka suami wanita itu wajib mentalak atau menceraikan istrinya untuk Muhammad. Masya Allah. Dan Nabi SAW halal menikahi wanita tersebut. Ibnu Al-Rabi berkata, beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak sekali ya disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Ini surat 33 ayat 37. Jadi Zaid ini menyerahkan istrinya kepada Muhammad. Muhammad langsung menggauli tanpa pernikahan saat itu juga. Aku bisa tunjukkan dalilnya. Ya. Terus ini cerita tentang Safiyah yang suaminya pemimpin dari Bani Nadir yang ditebas lehernya, hartanya dirampok oleh Muhammad. Terus Safiyah ini langsung digondol, langsung digauli. Ini ada daftar istri Muhammad nih, Safiyah. Bro bisa baca di kitab lupa apa nama kitabnya, yang warna hijau itu, Zaidul Ma'ad, kitab Zaidul Ma'ad. Yang ini tadi kata bacanya dari mana, Kak? Yang apa? Yang ini. Yang dibaca sekarang. Tafsir Qurtubi. Ini dari tafsir Qurtubi yang bersanad dari muridnya murid. Jadi memang ini mereka tahu karena mereka menyaksikan sendiri, bro. Makanya kamu coba cek. Banyak kamu kalau mau ulama sepakat bahwa penyerahan diri atau hibah tadi itu ya, jadi wanita kepada laki-laki tidak boleh. Hanya saja riwayat dari Hanifah dan pengikutnya menyatakan jika wanita itu menyerahkan dirinya dan laki-laki bersaksi pada dirinya sendiri untuk memberikan mahar, maka hal itu boleh. Tapi kalau untuk Muhammad boleh. Nih. Ini surat 33 ayat 51 ya. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya. Jadi dikatakan kalau sekarang pelacur ya. Kalau sekarang. Jadi zaman sekarang pelacur, tapi kalau untuk baginda dikatakan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya tanpa dinikahi tapi langsung diese-ese. Nah, ini bahaya nih menurut kami. Makanya saya nggak mau jadi Islam. Masa junjungan saya kayak begini? Ya harus sinting dulu dong saya, gitu loh. Apalagi mentaati Muhammad yang begini, mentaati Tuhan yang mana? Makanya ngaku-ngaku kami penyempurna ya. Kami orang Kristen yang udah jelas ajarannya difitnah mulu, kami ketawa doang. Islam penyempurna kayak begini junjungannya, gitu loh. Makanya belajar. Umat Islam ini sering nuduh tapi kayak begini-begini nggak pernah diajarin sama ulama. Cuman mereka menyimpan sendiri karena mereka memang suka yang kayak begini-begini. Gitu ya bro ya. Kamu bisa baca ayatnya, jelas sih kalau dari ayatnya. Nih. Ini mana yang perempuan mukmin ini loh. Perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kamu bisa cek juga ayat 51. Itu bro. Mau kejahatan yang banyak, saya bisa nunjukin banyak. Mau yang sampai nenek-nenek tua badannya terbelah jadi dua, ditarik sama unta, itu suruhannya Muhammad, itu saya bisa tunjukin banyak. Muhammad ngerampok, Muhammad dibilang nyolong sempak, itu surat 3 ayat 161. Banyak. Kalau mau ditunjukin satu persatu terlalu banyak bro. Oke lah, saya kira cukup ya, Panjul ya. Oke bang. Oke. Terima kasih. Jadi narasi-narasi itu kamu cross check dulu ya. Jadi jangan banyak yang dibawa tersinggung dulu, tapi nggak pernah ngecek gitu loh. Baca-baca aja dulu. Tadi pengen tahu bang, itu apanya dari mana kan? Ya, besok bisa perdalam sama ustadz saya atau apa kan? Oke, good. Ya, diperdalam lagi brother. Thank you. Apa yang panas tapi bukan api, dibukakan data tapi nggak bisa ngelawan.
Makanya diskusinya santai aja supaya bro tuh nggak diusir. Kadang kita tuh ada perasaan gimana ya, karena sejatinya mereka itu banyaknya memang tidak pernah tahu kalau bukan dibukakan oleh kiamat. Jadi kiamat ini benar-benar dicari karena pembuka kebenaran. Nah, literatur itu sebenarnya bisa diakses dengan bebas ya, kiamat ya. Betul. Ya, masalahnya kan sudah di-treat untuk tidak terlalu banyak bertanya. Itu yang disebut majelis taklim, itu kan majelis peniru. Mereka hanya boleh tiru saja, nggak usah banyak cari tahu. Taklim itu kan artinya peniru. Jadi ya niru aja apa yang disampaikan ulama, itu ditiru, didengar, ditiru. Masalah pengajian tar dulu, masalah dikaji atau enggaknya tar dulu, yang penting ditiru. Oke. Kita sapa dulu Mr. Abdul. Selamat pagi Mr. Abdul. Halo, selamat pagi. Suara saya kedengeran? Kedengaran bagus sekali. Jelas ya? Jelas. Ya, saya Kristen nih. Saya mau tanya tentang Kristen aja, nggak mau agama lain. Boleh nggak? Boleh, brother. Oke. Bro Kristen dari mana nih? Kristen Protestan. Protestan. Wah, Nanti pengakuan iman rasuli hafal lah ya. enggak. Iya hafal. Arti percaya Tritunggal. Oke. Coba kita lihat pertanyaannya, silakan. Bro Jeki atau Bro Kiamat gitu. Saya baru dengar itu. Katanya memang Tuhannya orang Kristen menyimpan malaikat-malaikat kegelapan dalam gua-gua, emang ada ya? 2 Petrus 2 ayat 4. Iya. Kita ngomong Kristen kan ini? Iya. Artinya tuh. Bisa tolong dijelaskan nggak? Silakan. Siapa? Kiamat yang mau buka? Itu merujuknya ke ini dulu, 2 Korintus 11 ayat 14. Jadi dikatakan iblis itu kan berasal dari malaikat. Jadi dikatakan malaikat jahat ya, atau aku bacain aja deh daripada kalimatnya nanti. Ini. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14. Oke, iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat terang. Itulah poinnya. 2 Korintus 11 14. Oke. Ini juga nubuatan ya sebetulnya. Jadi hati-hati nih. Begitu juga nanti Nabi Elia di satu raja-raja itu disuruh keluar itu. Ngapain kamu di goa? Keluar. Ngapain kondek ini? Lebu. Langsung di dalam. Ayo coba silakan. Ya, 2 Korintus 11 ayat 14. Ini ya. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, iblis ini letaknya di mana? Kita cek dalam 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Bentar. Nih ya. Nih. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ini bisa dicek nanti di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Jadi malaikat ini diciptakan full of wisdom, penuh kebijaksanaan, udah dewasa. Jadi dia kan lebih rendah ya dari Allah. Nah, dia ini dikasih free will, dikasih kehendak bebas, dan dia ini ingin setara dengan Allah. Nah, makanya dia ditendang, udah gak ada ampun. Kalau manusia dosa, Adam dan Hawa itu masih dikasih ampunan, masih dikasih solusi, yaitu Sang Mesias. Dan lalu katakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam goa yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi simpel ya, kalau di goa ada sosok yang bertapa di dalam goa, tiba-tiba ketemu malaikat, saya membawa berita kabar baik, pesan dari Tuhan. Nah, itu jangan percaya, karena kalau Alkitab udah bilang yang di dalam goa-goa itu adalah iblis. Nah, ajaran iblis itu pasti mengajarkan hal-hal yang gak bermoral, junjungannya misalkan gak bermoral. Nah, pasti nanti kebawa tuh pengikutnya seperti apa, misalkan ngebom dan seterusnya ya, kayak gitu. Artinya kalau dibilang ada yang ngomong di dalam gua-gua itu malaikat, itu benar ya malaikat ya, tapi malaikat yang dibuang gitu ya, atau gimana? Iya, malaikat yang adalah iblis, gitu, malaikat jahat.
yang malaikat jatuh dalam jahat. dosa. Oh, jadi Nah, itu nanti pemahaman panjang tuh, Kristen Bang. kayak gitu. Nanti penjelasannya panjang. Jadi kenapa malaikat, kenapa iblis itu ada di bumi dan seterusnya. Tapi poinnya udahlah, kita simpel aja. Ini tuh merupakan pewahyuan dari Roh Kudus kepada Rasul Petrus. Dan di sini aku pun nggak ngerti kok bisa begitu spesifik dikatakan gua yang gelap, gitu. Jadi ya inilah firman Tuhan itu Alkitab. Makanya Tuhan Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 16 ayat 2. Jadi akan ada orang-orang ya atau pengajaran yang mengatakan mereka berbuat bakti kepada Allah dengan membunuh. Nah, ternyata kita menemui ada ajaran yang membunuh itu malah dikasih pahala. Nah, yang kayak begini bukan penyempurna, tapi memang mengajarkan atau tutorial masuk ke dalam jurang berjamaah gitu. Oke. Jadi kalau artinya kalau saya misalnya kan saya nggak tahu nih, saya orang biasa nih. Misalnya saya tiba-tiba ada yang manggil di goa, terus dia bilang ngaku malaikat. Berarti itu malaikat gelap ya. Betul. Saya takut juga nih jadinya nih. Merinding, bulu kuduk. Kalau di tempat saya keluar dari goa jadi dukun. Bukan jadi gitu ya. Enggak bang, kalau sekarang nggak boleh ngomong dukun bang. Nggak boleh. Paranormal. Paranormal. Iya. Boleh nanya satu lagi nggak nih? Iya, satu lagi. Kekristenan ya. Oke. Saya masih bingung nih. Kan katanya akhir zaman Matius 24:25 itu tentang akhir zaman tuh. Bisa jelaskan nggak ini Matius 24 ayat 26? Gimana tuh? Saya bacakan kan katanya ada Mesias palsu kan, ada Tuhan palsu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Bilik apa itu? Nah makanya itu yang saya mau tanya, maksudnya bilik ini apa gitu? Gelap ini bang. Ya barangkali ada kotak hitam atau apa, atau bentuknya kubus, atau ada kain hitam atau apa, ya nggak ngerti lah, pokoknya bilik. Nah itu bang. Bang ini ngomong Kristen ya bang, tolong jangan nyinggung agama lain bang. Kita ngomong Kristen aja. Kristen itu, so kata biliknya itu kan dalam Alkitab. Iya, makanya. Artinya nggak mungkin ya ada Tuhan dalam bilik gitu ya? Gitu ya? Ya nggak mungkin lah. Iya. Oke. Makasih bang untuk penjelasannya ya. Jujur ya. Thank you. Iya. Dikit lagi ya teman-teman ya. Ini agak seru-seru sedap ini kalau ada kiamat. Saya sapa dulu semua sekali lagi teman-teman yang ada di TikTok, yang di YouTube semuanya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, teman-teman sudah nge-tap layar dan nge-share ya sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman sekalian. Yang belum follow silakan follow dulu teman-teman. Yang mau follow Kiamat, follow Malina, Pastor Cipto juga teman-teman. Kita semua saling follow ya. Jadi nanti kalau kita ada yang online teman-teman boleh dapat notifikasi. Iya. Kadang-kadang banyak yang mampir nonton, oh iya senang suka, tapi nggak di follow. Aduh lupa bang, saking nonton di luar jadi sampai lupa follow itu. Oke nggak apa-apa teman-teman, saya ingatin ya. Ya yang mau follow Malina, ya Kiamat juga teman-teman silakan follow ya. Kita lanjutkan sedikit lagi teman-teman. Jadi mau bertanya saja juga boleh ya, atau saling mengklarifikasi tadi juga boleh. Oke, Alfab, selamat pagi Alfab. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, silakan. Mau bertanya Mas ya? Boleh bertanya Mas? Boleh. Alfab dari mana keyakinannya? Dari Muslim. Dari Muslim. Oke, silakan bro. Minta pandangan aja dari umat Kristen bagaimana ketika ada pertanyaan mengenai ini. Apakah Tuhan bisa dengan maha kuasanya bisa menciptakan Tuhan begitu? Minta pandangannya. Terima kasih Bang. Coba diulangin, apakah Tuhan yang maha kuasa bisa menciptakan Tuhan? Iya betul. Gimana terkait ada pertanyaan seperti itu? Oke, sebenarnya pertanyaannya salah ya. Jadi begini, ada juga orang bertanya, sebenarnya ini sudah banyak yang tahu, ya, sudah populer juga, menyatakan bahwa bisa nggak Tuhan itu membuat batu yang besar sampai dia sendiri nggak bisa angkat. Mungkin teman-teman pernah dengar ini ya, membuat batu yang besar sampai dia sendiri nggak bisa angkat itu. Nah pertanyaannya yang salah. Nah jadi bukan kita mau bikin jawaban apapun, karena pertanyaannya salah, maka upaya kita menjawab itu pasti salah semua.
Karena ketika Tuhan ya menciptakan sesuatu, dia pasti mampu mengatasinya. Ya, jadi tidak mungkin dia membuat Allah pembanding selain dirinya. Itu tidak mungkin. Jadi waktu dia meng-create sesuatu, dia pula mampu mengatasinya. Seperti itu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya sampai dia tidak bisa angkat, dia sedang membentrokkan kemahakuasaan Tuhan tentang dirinya yang maha kuasa dan keterbatasan Tuhan yang tidak mampu mengangkat batu yang besar itu. Jadi itu pertanyaannya salah. Ya, karena di dalam iman Kristen juga bahwa kami percaya Allah yang mampu mengatasi apa yang telah dia mulai. Ya, seperti itu. Makanya kasih dan keadilan itu kontras dalam Alkitab yang tidak bisa kemudian hanya salah satunya. Dia menyatakan kasihnya, dia juga menyatakan keadilannya. Itu paradoks, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu terjadi dan memang dinyatakan. Puncaknya adalah melalui Yesus Kristus. Kasihnya tidak dia lupakan, tetap dilaksanakan, dan keadilannya tetap dia laksanakan, yakni menghukum yang berdosa. Ya, jadi kasih dan keadilan itu konsisten berjalan di dalam Yesus Kristus. Nah, seperti itu dia, brother. Jadi pertanyaannya tadi yang keliru. Kalau mau dilanjutkan silakan. Oke, aku lanjutin ya dikit. Jadi gini bro Alfa, jadi ini kan pemahaman Islam ya, maunya itu Tuhan itu kayak ayam di arsi, di atas kursi, di atas empat malaikat. Jadi sedangkan orang Kristen itu beriman Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu yang menciptakan manusia ya, melalui firman-Nya, Mazmur 33 ayat 6. Nah, lalu ketika dia menciptakan manusia, kenapa dia tidak menghadirkan sosok yang setara dengan dia, tetapi dari pribadi dia ini, manusia itu tahu kesempurnaan itu. Manusia itu bisa belajar dengan sempurna. Dalam kekristenan, ya di dalam Kejadian 2 ayat 17, dikatakan ketika Adam itu melanggar ya tentang perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka dia itu akan mati. Akibatnya itu akan mati. Nah, oleh sebab itulah kita sekarang mengalami kematian. Nah, sebetulnya kematian ini menjadi misteri oleh semua manusia. Katanya setelah kematian ada kebangkitan, ya ada penghakiman, ada kehidupan yang baru. Nah, ini loh yang harus dibuktikan oleh yang maha kuasa itu. Makanya kami mengimani Mesias atau Hamasia yang dia menggenapi sebagai raja, imam dan nabi. Nah, nanti kamu nggak ngerti lagi imam, kamu kira nanti imam di masjid, bukan. Jadi bicara tentang kurban, nanti bicara nabi yang di dalam Ulangan 18 ayat 18 ya, dari 15 sampai 19 lah itu kalau mau lihat konteksnya paling tidak. Jadi nabi itu apa definisinya lah, di Islam nggak jelas. Saya kalau tanya kenapa Adam dikatakan nabi, nah, nanti berbeda dengan paham dari kekristenan maupun Yahudi, paham dari Islam, karena orang Yahudi pun nggak mengatakan Adam itu nabi, nggak ada. Itu baru Islam tuh dibilang gitu. Nah, jadi gini ya, langsung simpel aja. Jadi dikatakan imam, raja dan nabi itu kekal. Begitu juga tentang raja ini tahta Daud. Jadi bukan lagi tentang kerajaan dunia. Kalau kekal ya berarti kerajaan surga. Jadi sama seperti bangsa Israel yang diselamatkan keluar dari tanah perbudakan. Nah, Yesus itu menyelamatkan manusia untuk keluar dari kekuasaan dari dosa manusia itu sendiri. Di dalam Roma 5 ayat 17 sampai 18. Jadi hadirnya Kristus itu karena gini, Adam pertama karena dia berdosa, maka semua manusia itu berdosa. Jadi sama seperti orang tua yang punya tabiat misalkan suka mabuk ya dan seterusnya, pasti anaknya itu sedikit banyak akan ngikut. Nah, itulah akibat dari manusia yang berdosa ini. Yesus itu memberikan teladan yang sempurna dan dia menunjukkan dia lewat kematiannya, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, dia melepaskan nyawanya dan kemudian melalui kebangkitannya itu. Dan kita kalau mau bicara kebangkitan, saya bisa nunjukin banyak sekali data. 18 sejarawan mengatakan Yesus itu mati. Disalib. Sejarawan terbesar di Yahudi, Flavius Josephus, dia mengatakan Yesus itu disalib dari orang-orang sekitar kami. Anda bisa baca di Sefaria, Anda ketik aja di search-nya 3 April, itu ketemu Flavius Josephus. Itu sejarawan terbesar di Yahudi abad pertama. Dan dia mengatakan Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada kami di hari yang ketiga. Jadi di situ sudah menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu ada, dibuktikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya orang Kristen itu mendapatkan bukti kalau Tuhan itu memang ada, kalau Tuhan itu memang maha kuasa. Jadi orang Kristen pun tahu di dalam perjanjian lama ya, misalkan di dalam Kejadian 18 gitu ya, Tuhan itu hadir dalam rupa 3 manusia.
di situ. Dan itu bertemu dengan Abraham. Itu yang duanya nanti bisa dicek di dalam Kejadian 19 ayat 1, itu duanya malaikat, berarti satunya ya manusia. Jadi bukan suatu ini ya, bukan berarti ketika dalam rupa manusia dia itu menghilangkan ke apa ya, ke mahkotaannya gitu, ke kemahakuasaannya. Kenapa nggak bisa seperti itu? Nah makanya balik lagi, ketika Tuhan itu nggak bisa jadi manusia, kamu memahami Tuhan itu bisa menjadi batu gitu. Makanya tadi ada batu menghapus dosa. Nah itu umat Kristen nggak percaya kan kayak begitu. Karena kalau kamu belajar dari sejarahnya, orang Watsinia, orang pagan Quraisy itu mereka udah melakukan penyembahan kepada batu-batu, dan ya itu salah satunya batu yang kamu imani sekarang. Apa mas dengan batu yang diimani itu mas? Kenapa? Apa dengan batu yang diimani itu maksudnya gimana? Ya, jadi batu Hajar Aswad ya bro ya, itu batunya orang pagan Quraisy. Kamu tahu nggak? Kamu udah baca Sirah Nabawiyah? Jadi itu batu pagan, orang-orang pagan Quraisy ya, penyembah berhala. Batunya dari kakeknya Baginda Abdul Muthalib, itu biasa dipakai tiduran tuh. Yang kemudian diserah alihkan kepada Muhammad. Gitu. Kalau kamu mau datanya saya bisa langsung tunjukin. Tapi kalau bro udah percaya ya sudah. Ya nanti kalau itu kan saya ngajinya sama kiai saya sekaligus yang emang ahli sejarah dan sekaligus di bidang Islam juga kan mas. Jadi kalau dari literatur dari agama lain kan pasti yang dicari kan minus-minusnya. Jadi seberapa minusnya ada pasti bakal ketemu kan gitu. Iya, saya udah biasa bro sama Kiai Haji, Khalid ya, sama Habib saya diskusi ya, ujung-ujungnya sama aja. Mereka itu banyak literatur yang mereka nggak ngerti, yang mereka nggak pernah baca gitu. Karena mereka cuman kearapannya doang yang mereka ini kan, tapi tentang isinya, nah itu bro juga harus tahu gitu. Kamu kasih dalil-dalil yang tadi ditunjukkan kepada ustadzmu, bagus kalau dia bisa jawab, tapi saya yakin dia no comment. Karena sudah banyak bukti bro, orang-orang yang udah mondok sampai puluhan tahun, begitu dikasih tahu itu dia bilang rontok iman saya dengar kayak begitu. Karena dia baru tahu. Masa kamu pengajian dibahas Baginda dengan Zainab misalkan, kan nggak mungkin. Habibnya siapa mas? Habib siapa itu mas? Kalau boleh tahu. Habib siapa ada namanya kan? Jadi saya kok nggak ini kan nama ya, kamu bisa cek lah di YouTube saya bro, banyak saya diskusi sama juga mas itu mas. Ya Cikolit itu dia fasih bahasa Arab. Kayak saya kalau saya pribadi kan sekedar sharing, kalau saya pribadi kan juga untuk kayak Habib Rizik itu kan saya juga kontra dengan pemahaman gitu kan, pandangan kontra Habib Rizik dan Habib Bahar itu kontra karena ekstrim gitu. Saya lebih adem-ademnya ke Habib Ja'far. Syiah itu Habib Ja'far itu. Kalau saya nggak tahu ya, mungkin ada tuduhan-tuduhan tapi saya nggak tahu. Kalau Syiah itu teman kuliahnya ini bro, Kiki Siaan. Gimana mas? Jadi saya punya ini ya kenalan, jadi dia di TikTok juga sering buka ini. Jadi dia itu Syiah, terus Habib Ja'far itu teman kuliahnya dia S2 filsafat gitu. Oke, saya kira cukup ya Bang Alfop ya. Nanti next kita lanjutin lagi. Terima kasih Bang. Nanya lagi. Nanti kita ganti dulu Bang, biar nanti yang lainnya sempat ini. Saya naikkan 2 lagi. Oh ya, makasih mas. Dulu nanti next nanti siang atau nanti sore atau nanti malam, nanti kalau saya live silakan naik lagi ya. Oke, makasih mas ya. Terima kasih. Ya. Kalau bertanya saja ya, nanti kita upayakan untuk menjawab. Oke, sebentar teman-teman. Oke, Wahyu Adi Putra, selamat pagi. Ya, pagi. Ya. Sebelumnya terima kasih Bang telah diizinkan join. Ya, sama-sama. Silakan bro. Saya mau nanya Bang. Pak, kan tadi ada yang dijelaskan pada Bang Kiamat bilang kalau ada agama yang mengajarkan membunuh, itu agama yang salah. Betul Bang Kiamat? Ya silakan aja bro, lanjutin aja dulu. Enggak, saya dulu bertanya dulu. Apakah betul tadi abang bilang gitu? Ya, jadi begini bro, tentu kita ini harus tahu loh. Karena di dalam Alkitab nih saya kasih tahu, di dalam Perjanjian Lama itu ada kisah misalkan bangsa Amalek.
Jadi bangsa Amalek ini ngehajar bangsa Israel dari belakang, dan bangsa Israel ini posisinya mereka ini diselamatkan oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, tapi malah dijegal-jegal, malah ditebas-tebas gitu loh, dibunuh. Nah mereka ini itu nantang Tuhan, mereka ini malah nantangin Tuhan Allah Israel, bukan Tuhan negeri Arab ya, Tuhan negeri Mekah seperti surat 27 ayat 91 itu bukan. Jadi ya itu pada akhirnya apa, Tuhan itu murka, Tuhan itu marah. Nah maka Tuhan itu mengatakan untuk bangsa Amalek ini hajar gitu. Karena apa? Karena kalau nggak begitu bangsa Israel ini dihabisin. Sedangkan bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih. Nah, tapi kalau kemudian kita bandingkan dengan kisahnya Muhammad, itu nggak kayak begini bro ceritanya. Saya bisa nunjukkan awal masalahnya ada perang di Islam itu apa. Pertama, Muhammad itu penistaan dulu sama orang-orang pagan Quraisy. Mereka dipaksa masuk ke Islam. Sesembahan mereka dikata-katain sama Muhammad itu. Nah, akhirnya mereka marah, mereka sampai lapor kepada sama Abu Thalib, pimpinan pagan Quraisy itu. Ini lo ponakanmu begini-begini, sampai Abu Thalib itu sampai yang diajar. Akhirnya Muhammad itu keluar ke Madinah dia, dan seterusnya. Jadi nanti perkara-perkara yang lain banyak. Misalkan Bani Quraizo itu perangnya karena apa? Karena Muhammad itu didatengin sama malaikat, dia bilang malaikat itu nggak pernah istirahat, malaikat itu nggak pernah naruh senjatanya. Maka Muhammad datang ke Bani Quraizo, langsung kerjasama sama Abu Sa'id itu pimpinan dari Bani Quraizo. Ternyata Abu Sa'id itu adalah pemimpin korup yang kemudian bangsanya ini diserahkan sendiri ke Muhammad, yang kemudian dijebak, dikasih tiga syarat. Kalau dikasih 3 pilihan, yang salah satunya kayak kamu bunuh anak dan istrimu sendiri, terus kamu menyerang saya, terus nanti yang terakhir itu ada di Sirah Al-Mubarakfuri itu, aku bisa tunjukin. Yang kemudian yang terakhir itu kayak disuruh bunuh, nanti kamu perang sama saya di hari Sabat. Kan nggak mungkin orang-orang Yahudi mau perang di hari Sabat, itu kan hari peristirahatan. Nah itu makanya salah satunya Muhammad melanggar hukum Taurat, dan itu nggak mungkin kalau kayak begitu berasal dari Tuhan. Jadi beda bro, konteks di perjanjian lama itu memang betul-betul murni. Mereka ini bangsa Israel ini loh, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diserang, digebukin, dan saat itu memang moral bangsa itu memang hancur. Jadi memang kekristenan itu gini loh, kekristenan itu memang dari kecil, kayak kamu masih anak-anak nih dikasih tahu sama orang tuamu, pasti kan dipukul pakai sapu awal-awal, masih kayak tegas ini. Kenapa? Karena masih belum paham. Nah sampai pada akhirnya Kristus hadir. Ya sabar, nanti saya balikin ke kaidahmu nanti. Jadi Kristus hadir, dialah mengajarkan seperti di dalam Yesaya 64 ayat 6 sampai 9, bahwasanya ya kefarisianmu itu seperti kan yang kotor, ketaatanmu itu seperti kan kotor. Jadi harusnya apa? Harusnya hukum kasih itu. Mika 6 ayat 6 sampai 8. Gitu loh. Nah, makanya kamu kalau tanya kayak begitu, saya udah tahu mau kemana. Tapi kalau kamu mau fair, mau sama-sama bahas di Islam seperti apa, ayo. Gitu ya bro ya, silakan. Kan ini bang, abang pertama menyinggung, bilang kalau ada agama yang mengajak Samuel 15:3, saya juga tidak mengerti cara bacanya ini. 1 Samuel 15:3 itu enggak apa. Yang isinya itu, jadi pergilah sekarang, katakanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasih kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini bang, masa anak-anak juga dibunuh, domba juga dibunuh? Apakah dia memusuhi Tuhan? Domba, lembu, anak-anak. Oke, kamu mengerti apa bang? Ya. Jadi tolong dijelaskan tentang ayat ini bang. Ya, yang pertama gini bro, Tuhan itu tahu. Kalau gini, karena gini, dari bangsa Amalek itu nanti itu Saul itu memurkakan Tuhan. Kamu baca satu perikop itu. Jadi Saul itu memurkakan Tuhan. Dia itu nggak membunuh semua, dia masih menyisakan anak dari Raja Amalek itu. Yang pada akhirnya dari anaknya ini dari perintah dari Tuhan. Ya kamu baca satu perikop itu. Perintah dari Tuhan bang, membunuh domba. Iya makanya ini saya kasih tahu. Jadi itu kan Saul itu kan nggak taat tuh di situ. Akhirnya kamu tahu apa? Dari keturunannya ini, mereka ini bangkit lagi menyerang bangsa Amalek lagi. Masa gitu keturunan domba akan bangkit bang, menyerang yang lain bang? Keturunan domba? Keturunan unta. Oh itu nanti hewan, bentar dulu. Ini masih ngomong anak-anak. Jadi Tuhan ini tahu loh. Ibaratnya ketika orang tuamu salah, ya, terus orang tuamu itu misalkan dihukum, lalu anaknya ini lo nggak terima.
karena anaknya ini memang beringas juga gitu, sama seperti orang tuanya. Itu ditunjukkan. Nah, terus kamu kok bicara tentang hewan ya. Jadi di dalam Alkitab, di dalam Ulangan 14 ya. Imamat 4. Ini Bang, Jadi, Mas ini saya jelaskan yang hewan. dulu Bang. Iya, betul. Yang hewan. Jadi hewan Yang ini anak-anak dulu, bicara kenapa? Masa anak-anak menyusui melawan Bang? Loh, Belum bisa bergerak belum Bang? Ya Kalau nanti anak ketika menyusui. dia dewasa, makanya saya bilang beberapa tahun kemudian keturunan dari yang tidak dibunuh ini, dia itu malah menyerang bangsa Israel lagi. Gitu loh. Jadi kan terbukti ternyata keputusan Tuhan itu benar. Mereka ini memang satu bangsa, ini memang bangsa yang memang begitu keji. Itu beda bro kalau kamu bandingkan sama Islam ya. Surah 8 ayat 12 sampai 13. Kamu menentang Allah dan Muhammad, itu ditebas lehermu, dipotong ujung-ujung jarimu. Kamu baca itu surah Al-Anfal ayat 12. Iya Bang. Ya. Jadi kenapa sekarang itu tadi kalau yang anak sudah. Sekarang kalau hewan ya, di dalam Imamat 11 ya ayat 17 kalau nggak salah. Ya, 11 ayat 17 itu dikatakan darah itu mengandung nyawa, yang artinya adalah perjanjian. Ya. Makanya di dalam Imamat 4 itu seorang imam itu sebagai pengantara antara jemaat ya kepada Allah itu dengan cara mengkurbankan hewan. Ya, mempersembahkan kurban hewan. Dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Di situ daging dan darah itu dipercikkan, terus lalu daging itu dibakar sampai habis. Itu menggambarkan tentang kematian. Jadi kita itu mati itu menjadi debu dan tanah gitu. Nah, makanya di dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan ya kurban dalam perjanjian lama itu masih dalam bayang-bayang, karena nggak mungkin manusia yang nggak berakhlak ini, manusia yang berdosa ini itu diteladani oleh binatang yang mati itu nggak mungkin. Itu tidak membuktikan bagaimana Tuhan itu akan membuktikan tentang kebangkitan. Makanya Ayub 19 ayat 25 dikatakan itu nubuatan. Maksudnya ianya itu i besar. Jadi Tuhan itu akan membuktikan lewat kebangkitan dari debu dan tanah itu. Nah, gitu bro. Jadi Tuhan juga menyuruh Bang untuk membunuh lembu maupun domba. Iya, karena binatangnya itu adalah binatang berhala. Karena mereka kan penyembah berhala. Bangsa Amalek itu. Maksudnya binatang menyembah berhala juga Bang? Binatang dari orang-orang penyembah berhala itu di mata Tuhan itu binatang itu berhala. Kayak contoh gini, kamu mau nggak? Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Itulah tadi video atau kesaksian yang telah disampaikan. Semoga dari video kesaksian tersebut memberikan manfaat untuk kita semua dan juga menjadi berkat untuk kita semua, menjadi pencerahan, menambah wawasan dan ilmu. Terima kasih yang telah mendengarkan, yang telah menyaksikan dan menonton, dan juga yang sudah subscribe, like, atau komen. Saya ucapkan hatur nuhun sebesar-besarnya. Dan bagi yang belum subscribe, jika suka dengan channel ini, bantu di subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.